Mulailah suaranya kedengeran, sayang. Sinyal nih. Bu, yang Oh iya, mulailah pakai ini. Saya pakai ini. Saya pakai ini. Kedengeran, Bu? Kedengeran, oke. Oke. Hai, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, Ibu Guru, kita sedang ada di mana ya? Wah, ini tadi ada di Wow, pretestnya jalannya ramai. Kasih nih. lihat pada Donatello. Toko Nah. apa ya? Donat ya? Oh, ada kelapa tapi gurih. Toko Wah, kelapa. di mana ini? Wah, ada sotomi. Ada soto. Wah, ini gimana ini? Yeay! Kita sedang ada di kota Bogor. Oh, Bogor. Asik. Nah, Bogor. kota Bogornya di mana sih? Di daerah Tajur. Nah, anak-anak, daerah Tajur ini nih, ini sekilas ya. Daerah Tajur ini dari dulu terkenal dengan wisata belanja. Wisata belanja keluarga. Dulunya sebenarnya di sini nih, Pak Danis, di sini nih dulu banyak toko. Cuma sepertinya banyak yang berubah di daerah sini, Pak Danis. Jadi teman-teman, jadi ada yang banyak yang tutup. Dulu di sini adalah kawasan sepatu dan tas anak-anak. Nah, tapi ada salah satu toko yang masih di Tajur ini, yaitu apa? Yuk kita ke sini. Donatello, House of Donatello. Ini dari Bulahela kecil ada. Nah, kita mau berkunjung teman-teman ke Donatello. Yuk, kita ke sini ya. Ini depannya nih, depannya. Ini di Tajur nih. Ini sebelahnya ada ini, ada oleh-oleh Bogor. Jadi kalau jalan-jalan dari puncak, anak-anak nih kalau jalan-jalan dari puncak, sebenarnya kalau sebelum tol di Gadok itu bisa belok ke kiri. Ke kiri, nanti jalan lewat sini, bisa beli kue unyil juga, roti unyil. Dari Kuntum juga bisa. Dari Kuntum juga bisa. Nah, Pak Danis dan Bu Laila suka ke Kuntum. Oke, yuk. Kita mau masuk nih Pak Danis. Tuh, kasih lihat itu Pak Danis. House of Donatello. Kita mau tahu jual apa sih sebenarnya atau ada apa sih sebenarnya di dalam House Donatello. Yuk kita masuk. Nah, sebelum masuk di toko ini sangat ketat prokesnya. Kita lihat. Ada tempat cuci tangannya. Ada sabunnya. Kemudian ada untuk hair dryernya, pengering tangan, dan ada cek suhu. Cek suhu. Tadi Bu Laila sudah cek suhu. Alhamdulillah 35,5 derajat. Nah, ada Pak Satpam yang selalu menyambut para pelanggan yang masuk ke Donatello ya Pak ya. Pagi Pak. Pak siapa Pak namanya? Pak siapa? Pak Wardoyo. Wardoyo, ini karena pakai ini Bu Laila nggak dengar. Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Yuk kita masuk yuk Pak Danis. Wow, keren. Keren. Oke. Nah, ada siapa ya di dalam sini anak-anak? Kita kenalan yuk. Nah, ada 2 orang. Kita kenalan ya, siapa ya? Ada Bapak siapa? Oke, silakan Pak. Bapak siapa namanya? Nama saya Pak Wawan. Saya area manajer Donatello. Jadi ada membawahi beberapa toko Donatello. Gitu. Nah, ini supervisor saya. Oh ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Narti, saya di sini sebagai junior supervisor. Oh,
Oke, nah anak-anak, teman-teman, kita akan berkeliling bersama Pak Wawan dan Mbak Narti. Bu Laila waktu itu udah pernah ke sini dan Bu Laila suka sekali daerah tokonya tuh rapi sekali, sejuk, terus lengkap. Sebagai perempuan maunya beli. Oke, silakan Pak. Mungkin kita dari sini ya, Pak Danis ya. Keliling dulu atau enaknya keliling apa dulu ya? Produk apa dulu ya? Mungkin kita keliling dulu ya teman-teman ya sebelum kita tanya-tanya ke Pak Wawan ya. Oke, kita dari sini Pak Wawan. Nih, ini adalah ada sendal ya. Ini ada sendal bisa untuk yang semi santai. Jadi ini bisa juga dipakai untuk pesta, misalnya kalau untuk yang ibu-ibu muda yang sedang hamil ini pakai yang teplek supaya tidak bahaya. Ya, jadi ada juga yang tinggi. Kalau yang tinggi untuk ibu-ibu yang muda ya, yang biasanya dipakainya tidak lama. Nih seperti ini untuk pesta juga bisa. Tapi ini ada haknya di belakang. Jadi berbeda dengan yang kalau tadi semi flat. Jadi untuk orang yang sudah sepuh dan orang yang ibu-ibu kita yang sedang hamil misalnya pakai yang teplek supaya tidak bahaya. Baik, dilanjut. Nah, ini lebih ke casual. Sendal untuk jalan jauh gitu. Ya, ini nanti akan dijelaskan bahan-bahannya dari apa saja nanti. Ya. Jadi siap-siap diperhatikan ya, kalau ditanya nanti saat selesai harus selesai ya. Ya silahkan. Ini juga hampir sama. Ini juga disukai oleh ibu. Ini juga tidak bahaya karena bentuknya juga flat. Ya, ini agak tinggi untuk yang ini cukup empuk. Karena ini ada pylonnya, ada pin. Nah, iya, nah ini juga empuk sekali karena ini solnya ini dari PU. Ya, PU dan ini ada foamnya juga. Ini foamnya latex. Ya, di ini khusus untuk kenyamanan di sendal ini. Tapi tentunya ini harganya agak mahal karena memang satu kualitasnya cukup bagus, kedua dipakainya nyaman, ya. Dan ketiga bahan. Jadi ini bisa untuk pesta juga gitu. ya mamanya diajak ya ke sini ya kalau lagi jalan-jalan ya. Oke, kita ke sini Pak. Ya, silahkan. Nah, tadi ini hampir sama dengan yang di luar untuk bisa dipakai untuk pesta. Ya, untuk apa namanya acara-acara resmi. Ini ada hak. Jadi haknya macam-macam, ada yang kecil, runcing, ada yang bulat, seperti ini. Biasanya ini kalau apa beban beratnya tidak terlalu pakai yang kecil, tapi kalau agak berat biasanya pakai yang lebih besar. Kalau orang berbadan. Iya, badannya lebih berat gitu. Jadi milihnya jangan salah gitu. Jangan yang bebannya berat tapi pakainya yang tinggi, yang runcing. Nanti bisa membahayakan. Sangat berpengaruh, betul. Anak-anak hak itu pengaruh. Iya. Ini juga hampir sama, semuanya ini untuk pesta. Nah, ini lihat. Ini haknya tinggi sekali. Ini pasti untuk biasanya untuk penyanyi, untuk pesta yang tempat-tempatnya yang benar-benar formal, pesta formal gitu. Ya, jadi pakai yang tinggi. Ini 12 cm. Ini 12 cm. Nah, tapi ini juga cukup kuat walaupun ini runcing, tapi ini cukup kuat karena bentuknya ini kayak begini dan di tengahnya ini ada besi. Jadi dalamnya ada besi untuk menahan supaya tidak goyang.
Gitu. Ilmu baru, ada besi. Ya. Ya, jadi besinya itu namanya tamsin. Besinya besi baja. Ya. Besinya besi baja sehingga tidak bisa melekuk, tidak bisa bengkok sendiri. Jadi ketika karena beban. dia Dia menahan. jadi Tidak sembarang besi. Gitu. Terutama yang haknya tinggi. Kalau yang teplek tidak perlu pakai besi, tidak apa-apa. Ya, iya. Stiletto. Oke. Ya, ini juga hampir sama. Ini haknya agak tinggi tapi besar. Jadi kalau ada yang suka pengen tinggian, bisa pakai ini. Ya, ini kurang lebih 7 cm. Ya, sama terus. Ya, nah ini untuk kakak-kakak misalnya, ini ada semi sport. Ya, jadi ini casual juga bisa untuk sport. Jadi semi sport ya. Ya, biasanya untuk sama. Ya. Tapi lebih khusus lagi yang tadi karena kalau ini soalnya TPR, kalau tadi PU. Ya. Ya. Jadi ada rubber soalnya, ada TPR, ada PU, ada fiber gitu. Ya. Biasanya yang kayak gini ini soalnya sol fiber. Ini kayak gini. Jadi kalau yang jalannya tok tok tok. Kalau zaman dulu pakai kulit, tapi zaman sekarang sudah pakai fiber. Jadi kulit imitasi. Oh, kulit imitasi. Iya. Oh, iya. Silakan lagi terus. Ini banyak ya model-modelnya hampir sama. Cuma ada yang belakangnya pendek, ada yang langsung ke atas, gitu. Oh iya. Jadi tergantung suka modelnya. Ya? Betul, sukanya yang mana. Nah ini untuk yang sepatu flat, sepatu untuk kerja. Biasanya kalau bisa untuk kerja ini. Jalan-jalan. Untuk jalan juga bisa. Bagus-bagus. Iya. Wow. Ini banyak kan ini yang flat gitu. Ayo Bu Guru silakan. Nah, nih. Ya. Ini bisa buat jalan, bisa untuk kerja. Ya, ini bawahnya dari rubber atau karet. Ya. Supaya tidak licin ya, Pak? Tidak licin. Ayo lanjut. Nah, ini ada yang model tinggi. Ini kalau untuk jalan ke daerah dingin atau es bisa pakai ini. Oh, jadi dia bentuk seperti ini karena memang ada maksudnya ya? Ada maksud, semua ada maksudnya. Jadi nanti ada yang untuk bawa mobil yang mana sih misalnya. Jadi tidak semua sepatu kok dipakai bawa mobil rusak sih. Nah, memang itu bukan sepatu untuk bawa mobil. Begitu. Jadi kalau mau bawa mobil harus ganti lagi sepatunya. Nah, ini untuk yang jalan-jalan gitu, untuk santai. Nah, ini juga untuk kantor atau untuk pesta juga bisa, ya. Ini namanya kalau Indonesianya lebih umum ke bustong namanya. Bustong. Sebetulnya bustong itu bahasa Sunda. Ya. Jadi masuk sepotong. Iya. Ya, abus sepotong. Jadi sudah istilahnya sudah umum gitu. Jadi di Indonesia ya dimanapun kayak gitu bustong gitu. Karena kebanyakan produksi itu dari Jawa Barat. Oh, ini Ya. diproduksinya. Ya, kebetulan kebanyakan produksi itu dari Jawa Barat. Bangga kita ya. Ya, ya ini semua ini namanya formal, sepatu Oh, formal. sepatu formal. Ya, kalau tadi ini casual. Casual. Ya, ini sepatu casual, ini sepatu formal. Modelnya keren semua, Mas. Ya. Hampir ya. Ya. Jalan-jalan ya. Silakan. Nah, ini untuk ibu-ibu. Sekarang untuk bapaknya. Bapak juga ada. Sekarang untuk bapak-bapaknya ada. Nah, Rapi. nah ini khusus untuk bapak-bapak. Ada juga spotnya, ada casualnya, ada juga formalnya. Ya, bisa ini sepatu untuk kerja. Sepatu yang tinggi-tinggi, kalau yang AC dingin
pakai yang tinggi supaya enak. Pilihannya banyak sekali. Ya, untuk yang pesta ada ini untuk yang pesta-pesta yang mengkilat-mengkilat begini. Bisa ya. Atau bapak-bapak polisi biasanya banyak kan pakai yang begini. Ya, betul. Nah, terus sepatu yang bisa buat bawa mobil mana sih gitu. Nah, ini sepatu namanya sepatu mokasin. Kenapa mokasin? Mokasin itu dibuatnya dijahit full, jadi kulitnya itu nyambung. Jadi sepatu ini dilem dan dijahit. Ini akan dipakainya sebosannya. Ya, ini sangat kuat. Dan ini untuk bawa mobil kenapa? Karena di bawahnya ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya pedal gas, rem, dan kopling tidak meleset. Satu. Kedua, ini sudah dibuat ininya. Kedua, ini ada gerigi. Kedua, di belakangnya ini karena posisi kalau bawa mobil begini, di belakangnya supaya tidak rusak. Jadi ini ada karet yang sampai ke atas. Jadi semuanya diperhitung. Betul, ini khusus untuk bawa mobil. Tapi bisa nggak buat jalan? Ya bisa, sangat bisa. Ini buat santai bisa, tapi buat bawa mobil juga bisa. Ya, jadi tidak semua sepatu bisa buat segala macam, tidak. Tentu ada semua masing-masing ada. Ya, betul. Ya, jadi ini sepatu mokasin namanya. Kalau yang mokasin itu dari Itali. Iya, dari Itali. Ya, karena semua dulu dari Itali. Sistemnya ini dari Itali. Wah, nanti kita tanya ya, Pak. Ya. Pak Owen ya. Ya. Kita keliling dulu. Nah, ini ada sendal sekarang. Nah, ini ada sendal yang ada tahan air, jadi nggak apa-apa kena air. Ada juga yang tidak boleh. Oh, jadi sendal itu ada yang tahan air. Ada yang tahan air, ada yang tidak gitu. Ada yang tidak boleh. Betul, terutama untuk yang dijahit-jahit gini ya, jangan langsung kena air. Tapi kalau cuma basah habis wudhu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kecelup air, sebaiknya jangan karena dia akan masuk dan akan mengurangi kekuatan lemnya nanti. Betul. Ya. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa. Ini mau kecebur air juga nggak apa-apa gitu. Iya, karena dia tidak ada pori-pori untuk bisa masuk ke lemnya. Dia akan tumpah kalau ada air, dia akan tumpah nanti, kering sendiri. Ya, nah sekarang ada. Kita lihat lagi, ada di sebelah sini, ini masih ada untuk ibu-ibu, ya, yang pakai tali, ya, yang mau jalannya cepat supaya nggak lepas, jadi pakai tali. Nah, ini nih sepatu yang saya suka nih, Pak, tinggi. Ya, bukan pendek, cuman kurang tinggi. Jadi selain untuk berjalan-jalan, membantu supaya kaki tidak sakit, juga buat menambah tinggi ya. Ada juga yang tingginya di dalam, nggak kelihatan. Mana sepatu yang tingginya di dalam? Ada emang, Pak? Yang haknya di dalam. Oh, ada, Pak. Jadi kita nggak kelihatan. Kalau Bu Laila biasanya anak-anak beli sepatu yang 5 cm. Supaya tambah tinggi. Mana hari ini nggak pakai yang itu. Oh, high sole ya kalau nggak salah. Nah, iya. Jadi ini solnya ada tinggi yang di dalam, nggak kelihatan. Dipakainya enak tetap, tapi kelihatan lebih tinggi. Padahal ada haknya di dalam. Ya, nah itu kelebihannya. Iya, kelebihannya Donatello. Ini anak-anak nih. Tuh, ini sampai di sini haknya. Ini bukan sepatu anak kan, Pak? Bukan. Ya, coba. Oh, lebih tinggi Ibu Laila lebih tinggi.
Tuh. Tetap rata ya Bu ya. Iya nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan kalau seperti tidak pakai hak. Ibu seperti tinggi biasa. Oh ibu memang tinggi gitu. Nih anak-anak, sampai masalah tinggi badan pun diperhitungkan dalam teknologi sepatu anak-anak. Contohnya ini nih, tidak kelihatan, tapi di dalamnya nggak taunya ada solnya ya Iya, Pak. ada haknya. Oh ada haknya, Ada ada haknya haknya. maksudnya. Iya. Ini tidak membuat pegal kaki juga ya Pak. Enggak. Teknologi anak-anak. Ya, karena bentuknya akan disesuaikan dengan lingkungan ini juga. Kaki ya Pak. Iya. Kenyamanan kaki. Iya, betul. Wow. Tati, Mbak Nati. Oke. Nah, sekarang ini sendal untuk anak-anak semua. Jadi macam-macam ya. Ada yang sendal yang pendek, ada yang agak tinggi, ada yang sedikit tertutup pakai restricting belakangnya. Nah, ini ada yang pakai ini namanya dipakai prepet gitu kalau istilahnya. Ini ya yang mudahnya gitu. Nama mudahnya itu pakai itu. Untuk anak-anak juga kenyamanan dipikirkan ya Pak? Oh iya, anak-anak juga kenyamanannya dipikirkan. Ini lekuk-lekuknya ini sudah sesuai dengan anatomi kaki. Oh. Gitu. Jadi pasti kenyamanannya Ya. dia akan pas, nanti agak jeblos sedikit. Dia nggak di sini, kalau di sini belinya ini berarti kekecilan. Iya. Jadi harus kakinya jatuh di sini. Tuh anak-anak, jadi kalau beli sepatu Ya. kakinya jatuhnya Iya, di sini, kalau Pak. yang modelnya begini. Oh, Kecuali yang modelnya rata. model rata tuh. Ya, kalau model yang rata, nah seperti ini nggak apa-apa, nggak harus jeblos gitu. Berarti Ya. kita membeli sepatu itu ada ilmunya Bu Lela ya. Iya. Ada ilmunya. Salah satu kelebihan di Donatello berarti mengerti Pak ya. Iya. Karyawannya, para stafnya mengerti tentang sepatu yang ada di sini Pak ya. Pastinya, karena kita sudah cukup lama gitu. Jadi kita pelajarin terus. Dan juga banyak tenaga-tenaga ahli kita yang orang asing tadinya gitu. Yang kita sudah serap ilmunya dan sekarang sudah kembali ke negaranya masing-masing. Wow, keren Begitu. nih. Kita ambil ilmu dari orang lain, lalu kita Terapkan. aplikasikan sendiri. Betul. Wow. Nanti adik-adik juga bisa, anak-anak juga bisa belajar, bisa lebih pintar, bisa menyerap juga teknologi yang ada. Ya. Jadi nanti ada ide-ide adik-adik, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Saya kira begitu. Oke, yang di sebelah sini Pak, ada tas juga nih di sini. Nah, tadi untuk wanita, nah ini untuk ini laki-lakinya. anak pria. Nah, ini untuk anak-anak pria, ini bisa untuk sekolah. Ya, ini semi sport. Gitu. Ya, jelas adik-adik semua ya. Ini masih ada tas. Tidak sebanyak di toko lain karena toko yang di sini termasuk toko yang kecil. Ya, ini toko ini termasuk toko kecil karena luasnya hanya 100 lebih. Kalau biasanya sampai 400 meter. Yang di Pajajaran ya? Betul, di Pajajaran, di Solo, di Jogja, di Malang, di Makassar. Itu besar-besar, sampai 300 sampai 400 meter tokonya saja. Ya. Luas jadi ya? Iya, kayak di Solo itu sampai 3.800 meter. Luasnya, kalau tokonya sekitar 470 meter. Oh, anak-anak, jadi ada di Solo, bisa ke Donatello Solo. Kalau Bisa. ada di Solo. Di Bali juga ada. Di Bali juga ada. Di Makassar ada, di Manado ada, di Palembang ada. Wow. Di Lampung ada. Keliling Gitu. ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah, nanti ada mau buka lagi di Jogja 2 dan di Jember, Jawa Timur. Banyak. Iya. Oke, jelas ya semuanya. Kita mau tanya-tanya ya Pak Danis. Mungkin sambil Silakan, duduk kali ya silakan. Pak. Di sini aja gimana Pak Danis? Oke. Oh di kantor kali? Oh boleh Pak. Oh boleh. Yuk kita ke kantor Pak Wawan yuk. Oke. Kita ke kantor Pak Wawan.
Nanti Keren ya. oh ada gudang. Nah, ini anak nih, kalau belanja kan ada paper bag-nya ya. Pas belanja ya buat kertas karena ada plastik. Iya, tidak boleh pakai plastik lagi, jadi pakai kertas. Wow. Nah, ini gudangnya sudah terlalu penuh, jadi sampai keluar. Dulu ini bukan gudang, sekarang jadi gudang. Oh, jadi kok. Nah, Wow, banyak. Nah, kita iya. modelnya Iya. lebih dari 1.000 model. 1.000 model. Ya, lebih dari 1.000 model, jadi gudangnya harus besar. Lebih besar dari tokonya. Lebih besar. Iya, Iya, benar ya, Pak. betul. Iya, Jaminan berarti pilihannya banyak Pak ya kalau kita datang ke Donatello. banyak sekali. Karena modelnya lebih dari 1.000 model. Belum warna. Belum. Kalau satu model ada 3 warna, berarti ada 3.000. 3.000 kalau dikali 10, berarti di sini harus ada 30.000 pasang stoknya. Ya. Sekalian Pak di sini. Ini bisa ketahuan ada barang-barangnya, stok-stoknya ini ada berapa banyak? Barcode ya Pak? Iya, barcode. Jadi pada saat datang, pada saat dijual ada barcode. Jadi otomatis datang nambah. Kalau dijual otomatis keluar, berkurang. Oh, berarti anak memakai teknologi juga ya untuk komputer ya. Pakai teknologi. Sudah maju. Dan tadi di bawah masih ada lagi sebetulnya. Ambil stiker. Ini benar. Jadi di bawah tadi ada stiker-stiker yang bisa di-scan. Nah, di-scan itu kita cuma tinggal scan saja. Di situ ada modelnya banyak. Jadi kalau capek keliling, lihat di handphone saja. Nah, sudah secanggih itu. Iya. Dan sebentar lagi kita juga ada Omni Channel namanya. Nanti kita jual di mall-mall tanpa stok begini. Nanti bisa beli di situ, kita kirim dari daerah terdekat. Misalnya pembelinya dari Makassar, kita kirim dari Makassar. Pembelinya dari Bekasi, kita kirim. Jadi seperti online ya Pak? Online, betul. Dan bayarnya langsung di situ, ditransfer ke rekening perusahaan. Ini nih Pak. Nah, ya, ini lihat ya. Jadi ini ada. Ini sistem belanja sudah pakai barcode. Sudah pakai barcode. Kita lihat ya. contohnya nih. Kita scan barcode-nya, kita keluar, kita pencet di sini. Sudah ada di sini. Oh, model-modelnya. Jadi ketika di barcode-nya dipencet, sudah ada harganya, ada modelnya, ada warnanya. Jadi nanti nggak usah keliling-keliling capek. Lihat dulu ini di mana, diantar nanti diambilin langsung gitu. Atau mau beli online langsung tinggal pencet di sini, bisa. Di Gitu. media sosial berarti ada Instagramnya? Ada. Ini bisa beli pakai Shopee. Atau mau hubungi customer bisa langsung. Gitu. Anak-anak berarti mudah ya nak kalau misalnya sedang hari kerja atau di rumah nanti bisa juga mama papa pesan dari ini ya dari online ya. Betul, dari online bisa. Pilihan yang sangat banyak. Ya, nanti ada Donatello toko yang dekat. Nanti tinggal pencet, bisa langsung bayar, bisa dikirim langsung sesuai alamat. Gitu. Ya silakan kita sambil duduk. Nah, kita masuk ruangan Pak Wawan. Permisi Pak. Ada CCTV-nya. Iya, ini ruangan kerja. Wow. Ruangan kerja yang biasa buat meeting juga online. Jadi biasanya pakai Zoom meeting dari pusat maupun semua cabang. Oh, oke. Nah, anak-anak, Bu Laila dan Pak Danis akan bertanya beberapa pertanyaan nih ke Pak Wawan. Nih Pak Wawan. Ya. Nih, kami mau menanyakan nih, ini penasaran juga saya. Ya, silakan. Mengapa namanya Donatello? Ya. Kan Donatello dari Italia istilahnya Donatello. Betul. Kenapa ini Pak? Kalau Donatello, kalau Itali Donatella di sana ada. Ya itu Bukan kan O, ya, persase ya. Donatella. Nah,
kita patenkan merek di Indonesianya Donatello Donatello. yang mudah dicerna dan sudah keitalian. Gitu. Jadi sebetulnya mereknya ini merek asli lokal yang sudah kita patenkan dengan merek Donatello gitu. Donatello hanya nama saja dan kebetulan mirip dengan nama Itali. Memang Karena sengaja. sengaja kita buat demikian. Kenapa? Karena sepatu sumbernya dari Itali. Oh iya. Ya, sepatu kita berkiblat semua dulu Itali gitu. Yang sangat terkenal dulu misalnya dengan merek Belli gitu. Oh iya, Belli, Pak. Ya, itu yang luar biasa, sepatu kulit luar biasa yang sapinya saja dirawatnya lebih dari manusia gitu. Ya, ada kulit calf misalnya. Calf itu sapi muda yang dirawatnya khusus dan tidak punya anak. Belum punya anak sudah dipotong. Khusus Jadi, demi sepatu. Khusus untuk kulitnya saja. Jadi kulitnya lebih mahal dibanding dagingnya. Jadi luar biasa. Jadi Itu dari kalau situ ya Pak. disampoin, dipakai shower, pakai hair dryer, kalau dimandiin itu. Teknologinya Jadi- sudah seperti itu anak-anak Jadi ya. luar biasa gitu. Ini berarti produk asli Indonesia ya, anak-anak. Ya, Tapi mengambil namanya dari kesannya Itali supaya mudah Ingat. ingat. simple dan mudah diingat. Jadi Iya. kalau anak-anak nanti berbelanja di Donatello, berarti ikut juga memajukan Indonesia anak-anak, karena ini adalah produk-produk asli Indonesia ya. Ya, Oke, nah ini nih pertanyaan gue juga. Ini Donatello ini kan banyak Pak Betul. cabangnya, Ya. sampai di Makassar, di Solo. ya, Sebenarnya ya. pabriknya di mana Pak? Pabriknya sendiri awalnya ada di Bandung. Bandung. Ada di Bandung. Nah, dengan berkembangnya toko, kita tidak mampu untuk produksi sendiri. Sehingga kita maklunkan kepada produsen-produsen sepatu, baik produsen sepatu yang besar maupun masih yang homemade UMKM gitu ya? UMKM, kita kerjasama. Oh, kan. Dengan syarat standarnya kita yang berikan. Oh, iya, iya. Jadi nanti kita buatkan contohnya, terus kita belah. Ini loh isinya ini, sanggup tidak? Sanggup. Nanti akhirnya oke, dia coba dulu, di fit trial dulu nanti ya, di try order dulu, nanti kalau sesuai baru kita order. Seperti itu. Jadi kita karena model kita sangat banyak, kita tidak sanggup untuk produksi sendiri. Iya Pak. Gitu. Kalau bahannya lokal atau impor Pak? Kalau bahan memang ada lokal, ada impor. Karena apa? Karena memang produsen kita untuk bahan-bahan lokal ini masih sangat kurang. Gitu. Jadi kita masih ada sebagian yang kita import. Anak-anak lokal itu maksudnya Bu Laila, apakah bahannya dari Indonesia asli atau masih dari luar negeri? Kalau impor itu maksudnya anak-anak beli dari luar negeri. Ya, ada bahan-bahan yang namanya outsole misalnya, bagian bawah itu outsole ya. Kalau sepatu, ini saya jelaskan ya, anak-anak, kalau bagian atas sepatu apa sih namanya? Namanya upper. Upper. Ya, Ya. bagian atas. Kalau bagian dalam apa? Lining. Lining. Ya, dari bagian dalam. Kalau yang diinjak apa di dalam? Itu sock lining. Sock lining. Sock lining. Wah, jadi Di bawahnya apa? Insole. insole. Di bawahnya insole apa? Ada tamsin dulu. Di bawah tamsin apa? Baru ada outsole gitu. Ya. Jadi satu sepatu itu lebih dari 20 item. 20 item. Iya. Jadi satu sepatu itu lebih dari 20 item. Ada benang, ada lem, sebelum lem ada primer untuk mencuci. Ya, jadi sebelum dilem dicuci dulu. Namanya apa? Primer gitu. Jadi nggak semudah yang kita lihat ya? Tidak Pak? semudah karena lem juga ada lem. Sepatu biasa aja kan? Cuma Iya. aja. Iya. Padahal lem juga tidak sama semuanya. Wow. Jadi satu sepatu dengan sepatu yang lain tergantung outsole dan tergantung bahan upper. Dia senyawa dengan lem apa gitu. Ya, jadi ada lem kuning, ada lem putih. Oh. Beda-beda Sampai gitu. lemnya itu sesuai bahan, nggak taunya anak-anak inilah namanya teknologi. Teknologi. Nah sekarang nih Pak, Ya, ini perasaan saya dari saya kecil saya udah lihat Donatello. ya. Ini dari kapan Pak berdirinya Kita sebenarnya? berdiri tahun 2000. 2000. Jadi 21 tahun yang lalu. Pantes, Bu Laila Ya. masih kecil.
21 tahun yang lalu 21 tahun yang lalu. Iya, kita dari toko di Bandung tadinya di Pasir Kaliki. Oh, Pasir Kaliki. Iya. Kita tahu ya Pak Danis, Ya. kita orang Bandung. Dan tutup, terus kita bikin yang lebih besar di Dago. Oh Ya. iya, dekat tempat saya kuliah. Iya, jadi Dago, kedua di Bogor, di Jalan Pajajaran. Ketiga di Tajur. Keempat balik lagi ke Dago di Setiabudi, tapi di sana sekarang sudah tutup Iya. karena tempatnya kontrak dan tidak dikontrakkan lagi. Oh iya. Iya. Jadi sekarang ada berapa Pak jumlah toko Donatello? Toko Donatello ada di seluruh 18. Indonesia? 18. Ya. Anak-anak Dan rencana 18. bulan November atau Desember ditambah 2 lagi, Jogja dengan Jember menjadi 20. 20 ya anak-anak Jadi ya next. 20 toko. Nah, sekarang Pak, kalau jenis sepatu kita udah lihat ya anak-anak tadi ya. Ya. Kemudian nih, Pak, sebenarnya kan kalau tadi kita udah lihat jenisnya, Ya. modelnya, siapa sebenarnya pelanggan setianya Donatello? Ibu-ibu atau Pelanggan bapak-bapak? setia Donatello yang paling banyak adalah ibu-ibu muda dan remaja putri gitu. Oh, iya. Ibu-ibu muda dan remaja putri Iya. gitu. Paling banyak itu. Bisa sampai 50%. 50%. Iya, 45 sampai 50%. Dan itu mereka setia ya, Pak? Sangat Kalau dengan setia. Si Donatello, dengan Sangat merek setia. Donatello ini. Iya, malah mereka ada di grup WhatsApp toko kita. Jadi Ada grupnya. iya, jadi ibu-ibu minta dimasukin di dalam grup kita gitu. Saking kalau ada model-model baru minta di-share gitu. Anak-anak Ya. jangan sampai ada grup sepatu. Ya grup customer lagi. Gitu. Nah, terus Pak, Ya. apakah nih kan tadi Bapak bilang Donatello selalu ada model-model baru. Ya. Berarti Donatello itu selalu mengikuti tren sepatu yang ada Betul di sekali. Indonesia atau di dunia, Pak? Kita ada Asia dan Eropa. Kita gabung. Oh. Jadi tidak bisa kita pakai hanya untuk model misalnya model di China misalnya ada model ya. Di Italia ada model. Hanya itu saja yang kita ambil tidak bisa. Oh. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu ukuran sepatu itu ada satu model itu ada narrow, ada small, ada medium, ada wide, ada extra wide. Itu untuk lebarnya saja. Iya. Gitu kalau di luar negeri. Nah, kalau di Italia misalnya atau di Amerika harus ada itu. Jadi kalau mau beli sepatu, nih saya beli artikel yang ini, baik. Artikel ini mau yang modelnya lebih kecil, lebih lebar atau yang lebar, gitu. Kalau di luar negeri, tapi kalau di kita di Asia rata-rata lebar. Jadi kita ambil karena kita tidak dibiasakan dari kecil selalu pakai sepatu. Kalau di luar negeri kan dari anak-anak tidur pakai sepatu. Iya. Kadang-kadang kalau kita lihat di film orang tua pakai sepatu tidur. Gitu. Dan udara yang dingin yang mengharuskan pakai sepatu terus sehingga bentuk kaki itu biasanya panjang tapi kecil, kurus. Beda ya kalau di Indonesia rata-rata agak lebar gitu kan, jeblak gitu. Karena tidak dibiasakan dari kecil pakai sepatu terus gitu. Wah, ilmu baru nih. Jadi kaki di luar negeri sama kaki orang Indonesia beda. Karena kebiasaan. Iya, jadi kalau misalnya dari Italia, Jerman, Amerika, misalnya ke Jepang udah mulai beda. Ke Australia beda. Gitu. Jadi udah agak lebar sampai ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Indonesia lebih lebar lagi gitu. Wow, anak-anak. Oke nih dapat ilmu baru nih. Oke, sekarang ini Pak kan model banyak. Ya. Apakah ada desainernya sendiri? Ada. Perancangnya sendiri untuk model? Ada. Di samping desainer kita juga ada langganan mode blad. Mode blad itu majalah mode. Oh, iya. Yang tadi yang saya bilang digabungkan antara mode Eropa dengan mode Asia. Gitu. Jadi kalau kita hanya Asia saja, kadang-kadang ada Asia yang 2 musim, ada saljunya. Kalau di Indonesia kan tidak ada, gitu. Jadi kita juga pilih gitu. Kita pilihin yang cocok dengan udara di Indonesia. Seperti itu. Ya.
Berarti ya Pak, untuk seorang perancangnya sendiri itu kreativitas sangat diperlukan. Betul Pak. sekali. Apa imajinasi, Ya. kreativitas, Dan tren. Dan tren. Tren. Apakah dia harus jago gambar, Pak? Oh pasti. Pastinya memang desainer sekolahnya juga. Oh, tuh anak-anak Gitu. sekolahnya khusus. Dan dulu kita punya dari luar negeri, dari Itali. Nah sekarang sudah banyak orang Indonesia ya, Pak? ya anak-anak muda kita yang sekolah di luar juga yang akhirnya jadi desainer di Indonesia. Ya. Jadi prospek yang menjanjikan ya Pak desainer. Betul sekali. Ya? Betul. Oke. Sangat menjanjikan. Siapa yang mau jadi desainer sepatu? Nah sekarang Pak, nah ini masalah teknologinya tadi Bapak di bawah udah cerita ini berbeda-beda ya Pak bahannya, terus demi kenyamanan kaki. Berarti apakah Donatello sudah memakai mesin pembuat sepatu yang teknologinya sudah maju atau memang masih total handmade aja atau bagaimana Pak? Ada dua. Ada dua? Ya, ada dua tergantung jenis sepatu yang kita buat. Oh iya. Ada sepatu yang memang harus handmade. Gitu. Seperti mokasin tadi belum bisa dijahit oleh mesin. Yang tadi yang buat dirajut. ya Pak? Iya, itu dirajut masih pakai tangan. Oh, gitu. Jadi tapi itu kombinasi bisa, ya, Pak? Betul, kombinasi antara keahlian tangan dan mesin. Oh, iya. Ya, jadi dua. Ya, karena jadi gini, kalau buat sepatu itu kan pertama kali adalah bikin modelnya dulu. Model dulu nih anak-anak ya, cara buat sepatu model dulu. Bikin modelnya dulu, terus nanti ada yang namanya cetakan sepatu, itu namanya iya, saya lihat Pak yang begitu ya. Iya. Itu namanya molding. Molding. Iya. Molding. Dibuat moldnya dulu, ya. Nanti mau yang modelnya kayak gimana? Mau runcing, mau di depannya agak tapak, misalnya itu sesuai dengan moldingnya itu. Nah nanti molding untuk membuat sulas atau cetakan sepatu. Itu sulas itu biasanya dari plastik. Plastik. Ya. Nah itu juga modelnya beda-beda. Ada yang V-cut, ada yang C-cut. Kalau V itu yang bisa dipatahin, ada per. Kenapa? Kalau untuk mokasin tadi itu harus V-cut. Karena dia tidak bisa dilepas begitu saja. Dia harus dipatahin baru bisa cabut si cetakannya. Ya, jadi rumit. Pembuatan sepatu sangat rumit, sangat detail gitu. Jadi tidak semudah apa yang kita lihat. Gitu. Jadi banyak yang harus kita siapkan baik dari mulai bahan, alat-alat dan mesin-mesinnya gitu. Jadi ada sepatu yang bisa dibuat handmade, ada yang tidak bisa. Jadi kita punya produk, ada yang handmade dan ada yang harus mesin. Mesin ya. Iya. Itu total jadi mesin. kombinasi, ya total mesin. Kita ada pakai conveyor, jalan. Oh ini pengeringan harus sekian lama. Nanti di step ini ada pegawai yang bagian apa. Terus jalan step selanjutnya apa. Jalan itu lagi. Mesin ya, Pak, ya?